Kata-kata mutiara anak soleh. Lebih baik berpayah-payah mendidik mereka selagi belia, daripada setan yang lebih dahulu merenggut hatinya, atau pergaulan yang buruk merantainya jauh dari kita. Semua anak adalah baik, karena Allah telah menginstal di dalam dirinya fitrah yang lurus. Sering-seringlah berkata sayang dan cinta kepada anak, karena dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan, dan insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sebab semua kebutuhan jiwanya terpenuhi. Cara terbaik untuk mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik dari orang tua. Karena anak akan mencontoh banyak hal dari orang tuanya. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anakmu, maka Al-Quran akan mengajarkan segalanya kepada mereka. Anakmu akan mengikuti atau meniru tingkah lakumu, bukan nasihatmu. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Didiklah anak untuk mengenal dan mencintai Allah. Karena anak adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tak ada kata terlalu dini untuk menerapkan syariat, karena jika terlambat kelak penyesalan yang didapat. Jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu. Akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikuti. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Siapa memiliki anak kecil, hendaklah ia bercanda dan bermain dengan mereka. Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Bacakan untuknya Al-Quran, ajarkan sejarah, untaian syair-syair dan ajarkan sunnah. Bersabar dalam mendidik anak-anak kita adalah sebuah amal ibadah. Di antara bentuk adab dan cara pendidikan kepada anak kecil adalah jika ia menangis, maka hendaklah dibiarkan dia menangis beberapa saat agar ia bisa tenang, karena ia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi jika engkau langsung mendiamkannya, maka ia akan tertekan dan dirinya merasa dikekang. Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil. Karena ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya, belum dirusakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Jangan pergi di waktu luangnya, sehingga dia merasakan manisnya waktu kosong dan membuatnya terbiasa dengannya.
Jika suatu saat kelak kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara saf-saf salat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Mendidik anak itu adalah ibadah. Jangan sampai keluar dari tulang sulbi Anda orang yang tidak salat. Ajari anak-anakmu membaca surat Al-Fatihah sebelum orang lain mengajarkannya banyak hal. Karena itu akan menjadi bagian dari salat di sepanjang hidup mereka. Anak-anak itu amanah, hanya boleh dididik sesuai keinginan yang menitipkan, bukan sesuai hawa nafsu kita. Anak-anak jauh lebih membutuhkan kehadiranmu daripada sekadar hadiah darimu. Anak-anak menginginkan waktumu lebih dari segalanya. Bermainlah bersama mereka, ajari mereka, dan sayangi mereka. Karena mereka adalah amanah dari Tuhanmu. Jangan katakan kepada anakmu, berangkatlah untuk salat, kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Tapi katakan padanya, ayo berangkat salat bersama, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkannya begitu saja, berarti ia telah mendurhakai anaknya. Anak-anak bukanlah buku mewarnai. Anda tidak bisa mengisinya dengan warna favorit Anda. Kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orang tuanya, mereka menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak ilmu dasar-dasar wajib agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kata kunci dalam pendidikan anak adalah memilihkan teman dan lingkungan yang baik. Siapa memiliki anak kecil, hendaklah ia bercanda dan bermain dengan mereka.